Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Selamat datang di channel saya, Sukron TV. Bagi yang baru bergabung, silakan di-subscribe channel ini dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar setiap saya membuat video, Anda mendapatkan notifikasi terbaru. Nah, pada video kali ini kita akan mereaksi ya. Ini yang kita reaksi adalah sebuah berita yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Nah, setelah acara debat Capres 2024 yang ketiga ya, 2 hari yang lalu. Nah, banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait mengenai penilaian terhadap ketiga capres tersebut. Nah, ini salah satu yang disorot ya, salah satu yang menjadi perhatian publik adalah ketika nomor paslon 2 ya, atau Bapak Prabowo langsung saja kita sebut, ini diserang habis-habisan kedua capres yang lainnya. Terutama ini capres nomor urut 1. Nah, getol sekali ya menyerang Bapak Prabowo, bahkan di saat tema atau topik yang dibahas itu adalah tentang pertahanan, malah dia menyindir tentang tanahnya Bapak Prabowo. Nah, dalam video ini kita akan membahas reaksi dari salah satu tokoh, yakni mantan Wakil Ketua DPR RI. Nah, beliau ini memang terkenal dengan tokoh yang sangat berani sekali ya pada zamannya dulu. Nah, dan juga beliau ini merupakan pendukung dari Bapak Prabowo, ya. Jadi di sini saya kutip dari salah satu media ya online. Jadi judulnya seperti ini. Seakan sindir Anies, Fachri Hamzah ngajak taruhan. Siapa yang bakal tersangka setelah kalah 1 putaran Pilpres? Wah, ini ngeri sekali ya beritanya ini. Seorang Fachri Hamzah yang dimana pasti dengan pengalaman menjadi Wakil Ketua DPR RI itu pasti banyak tahu tentang pemerintahan ya. Nah, ini beliau pasti setiap omongannya ya, setiap kata-katanya itu pasti punya dasar ya, nggak serta-merta, nggak ngawur. Nah, jadi ini beritanya. Ketimbang memperdebatkan soal debat capres kedua, mendingan bertaruh terkait pemilihan presiden Pilpres 2024. Taruhannya adalah siapa yang bakal jadi tersangka setelah kalah dalam 1 Pilpres nanti atau 1 putaran. Adapun taruhan ini dilontarkan oleh politikus Partai Gelora Fachri Hamzah melalui cuitannya di Twitter yang seolah menyindir capres nomor urut 1. Anies Baswedan, yang mana dalam debat itu mengungkapkan terkait luas tanah Prabowo Subianto yang mencapai ribuan hektar. Bahwa luas tanah Prabowo mencapai 340 hektar. Lalu dikoreksi kembali oleh Pak Anies, ya, yakni 340.000 hektar. Tapi separuh lebih prajurit TNI tidak punya rumah dinas. Nah, itu kata-kata yang dilontarkan Pak Anies untuk menyerang Bapak Prabowo. Nah, diketahui bahwa selain sebagai capres nomor urut 2, Prabowo juga sebagai Menteri Pertahanan. Inilah yang Fachri Hamzah gerah. Bahkan,
Fahri yang juga mantan pimpinan DPR RI menyoroti sikap iri hati terhadap harta orang lain yang diperoleh secara legal dan halal. Nah, ini banyak survei, ya, banyak fakta dan banyak kesaksian bahkan dari langsung Bapak JK Yusuf Kalla bahwasanya tanah Bapak Prabowo itu ya memang halal dan memang legal, ya. Jadi dia memperolehnya ya sebelum menjabat Menteri Pertahanan, ya. Nah, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, nah ini cuitan Bang Fahri ya di Twitter, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan. Siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran? Tulis Fahri dalam cuitan di akun X atau Twitternya. Pada hari Senin, ya, 8 Januari tahun 2024. Jadi malamnya debat, nah ya, paginya itu, tanggal 8-nya itu Bang Fahri menulis di akun Twitternya seperti itu. Selain itu, Fahri juga meminta agar tidak mencela pribadi jika pernah mencicipi kekayaan orang tersebut, ya. Karena menurutnya kekayaan itu bukan aib. Kalau pernah mencicipi kekayaan orang yang halal, bersyukurlah. Jangan cela pribadinya. Kekayaan itu bukan aib. Apalagi pernah Anda pakai. Legal dan halal lagi, katanya. Nah, ini kita bisa mengambil contoh, ya. Harta yang mungkin sudah dinikmati, ya, oleh Pak Anies, di mana pada berita sebelumnya, ya, ini dikabarkan Bapak Prabowo itu sampai menggadaikan tanahnya untuk membantu kemenangan Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, kurang apa coba ya? Jadi kekuatan penuh Partai Gerindra yang dipimpin oleh Bapak Prabowo itu mendukung Pak Anies sampai dengan pembiayaannya, ya. Bahkan Pak Anies mungkin datang ke rumah Pak Prabowo sehingga Pak Anies bisa jadi Gubernur DKI Jakarta. Meskipun tidak menyebut nama Anies secara gamblang, Fahri mengaku keberatan dengan cara tersebut karena ia anggap tidak sopan dan tidak etis. Gak etis banget sih. Terus terang, aneh keberatan cara ente. Gak sopan, yang punya badan mungkin diam. Tapi yang tahu kan marah, tandasnya. Sebelumnya Anies menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian Pertahanan digunakan untuk membeli alat utama sistem pertahanan alutsista bekas. Dia juga menyinggung lebih dari separuh prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Kondisi ini menurut Anies berbanding terbalik dengan luas tanah milik Prabowo yang disebutnya mencapai 340.000 hektar. Nah, ini memang agak menjengkelkan ya bagi mungkin semua orang yang mendengarkan bagaimana seakan-akan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan-kebaikan Bapak Prabowo terhadap Pak Anies, nah malah di acara debat ya beberapa hari yang lalu, nah ini malah menyerang Bapak Prabowo dengan menyinggung kekayaan pribadi Pak Prabowo. Nah, perlu diketahui faktanya, luas lahan Pak Prabowo itu tidak sampai segitu ya. Dan juga itu sebagian juga hanya hak guna usaha, bukan hak milik. Ya. Jadi itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan siapa ya kira-kira yang akan menjadi tersangka nanti kalau menurut Pak Fahri Hamzah atau Bang Fahri ya, kita kenal. Nah, karena memang dalam hal ini kalau Pak Prabowo ini tidak pernah bersinggungan dengan KPK. Tapi nggak tahu kalau capres yang lainnya. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ya, informasi dulu, kabar berita dulu terkait dengan Pak Anies yang sudah pernah menjabat sebagai gubernur, ya bagaimana kebijakan dan anggaran-anggaran yang dipakainya dengan proyek-proyeknya seperti Formula E ya dan mungkin yang lainnya. Oke, silakan nilai sendiri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.